Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan, kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan rangkaian ibadah, rangkaian kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau, serta kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena tidak jarang semakin hari semakin mengalami kemajuan jamaah kita ini, safnya semakin maju ya. Artinya keistiqomahan ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata tidak semua yang beriman, tidak semua yang mengaku beriman atau orang Islam mampu istiqomah dari awal hingga akhir. Jangankan sepanjang tahun, 1 bulan saja ada yang tidak mampu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Padahal amalan itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak awal hingga akhir. Sejak kita dibebankan kewajiban menjadi mukallaf sampai akhir hayat kita tetap berkewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, penuh dengan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengakui dan menyadari bahwa puncak ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan ini ada di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya kita baca Quran, maka yang paling banyak biasanya di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya kita salat, biasanya terbanyak di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya kita sedekah, terbanyak di bulan Ramadan. Tapi perlu kita sadari, ibadah ini bukan hanya di bulan Ramadan saja ya. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di bulan Ramadan, sehingga ada yang mengumpamakan bulan Ramadan ini bagaikan tempat latihan bagi kita, training bagi kita. Ada yang mengumpamakan Ramadan ini ibarat sebuah kampus ya. Tempat kita melatih diri kita, mendidik diri kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita berbicara tentang kampus, tentu yang namanya penduduk kampus mahasiswa ini macam-macam karakternya, Pak. Kami dulu ketika kuliah dijelaskan oleh dosen kami, ada beberapa ciri mahasiswa di kampus itu. Ada yang dengan istilah kupu-kupu, kuliah pulang kerjaannya. Ada yang kura-kura, kuliah rapat. Ini aktivis biasanya ya. Ada yang kunang-kunang, kuliah nongkrong saja kerjaannya ya. Ini macam-macam. Maka di bulan Ramadan ini ya, juga ada yang mengumpamakan dengan berbagai macam ciri atau macam manusia ketika melewati bulan Ramadan. Maka Buya Hamka dalam sebuah tulisannya ya, memberikan 3 macam manusia atau orang Islam melewati bulan Ramadan yang diumpamakan ataupun ya, diambil dari sebuah kisah ya, pasukan Iskandar Zulkarnain. Suatu ketika pasukan Iskandar Zulkarnain ini akan berangkat menaklukkan sebuah daerah. Maka ketika malam hari ingin berangkat, sang raja memberikan pesan kepada pasukannya, wahai pasukanku sekalian, nanti malam kita akan berangkat menaklukkan sebuah wilayah dan kita akan melewati sebuah sungai. Ketika kalian melewati sebuah sungai tersebut, maka ambillah apa yang kalian injak di dalam sungai tersebut. Maka berjalanlah pasukan ini sampai di sungai tersebut. Golongan pertama ketika melewati sungai tidak mau mengambil apa-apa, apa yang mereka injak tidak diambil, karena dia tidak mau menjadi beban bagi perjalanannya, karena dia menganggap batu-batu yang ada di sungai itu berat ketika dibawa, tidak mau mengambil. Maka lewatlah golongan pertama ini. Golongan kedua lewat sekedar menaati perintah raja, mengambil sebagian saja, sedikit saja ya. Karena khawatir juga kalau kebanyakan nanti bebannya semakin berat. Lewatlah golongan yang ketiga, mereka mengambil sebanyak-banyaknya sampai penuh tas mereka, dan mereka pun merasa berat membawanya. Sampai pada pagi hari ya, sang raja pun memerintahkan kepada pasukannya, wahai pasukanku sekalian, coba buka tas kalian yang semalam kalian isi dengan apa yang kalian injak di dalam sungai tersebut. Maka golongan yang kedua membuka, ternyata isi tas yang mereka ambil semalam itu adalah intan berlian yang sangat luar biasa nilainya. Maka golongan yang pertama tadi menyesal karena tidak mengambil sedikit pun ya. Kemudian golongan yang kedua bahagia, campur ada penyesalan karena mengambil sedikit saja. Sedangkan golongan yang ketiga, dia berbahagia dan sangat senang sekali karena mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak ia dapatkan, yang sangat berharga sekali. Inilah perumpamaan orang yang melewati bulan Ramadan. Ada orang yang melewati bulan Ramadan biasa-biasa saja seperti hari-hari sebelumnya, tidak mau mengambil kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan, lewat begitu saja bulan Ramadannya. Maka ya, wallahu alam bisawab, ini bisa menjadi penyesalan bagi mereka. Golongan yang kedua, ada orang yang mengambil sebagian saja, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak ya, sedekah ya sekali dua kali saja ya, sholat tarawihnya pembuka sama penutup gitu ya, puasanya juga sama, sehingga apa, tunai katanya, karena awal dan akhir ya. Maka ini juga bagi mereka akan ada penyesalan karena tidak mampu mengambil keberkahan bulan Ramadan, kebaikan yang namanya di bulan Ramadan yang sangat luar biasa diobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun golongan yang ketiga memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan, sehingga kebahagiaan akan mereka dapatkan ya. Kemenangan yang akan mereka dapatkan ya, kebahagiaan yang akan mereka raih di dunia dan akhirat. Sehingga apa? Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Mumpung kita di awal-awal ini, kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, mengambil keberkahan bulan Ramadan ini, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan latihan bagi kita
puasa Ramadan selama 1 bulan saja. Puasa Ramadan merupakan latihan untuk kita menghadapi puasa kehidupan. Kami ulangi, puasa Ramadan merupakan latihan bagi kita untuk menghadapi puasa kehidupan di 11 bulan kemudian. Artinya apa? Artinya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini harus tetap kita kerjakan di 11 bulan kemudian, ya. Tetap kita jalankan. Maka agar kita mampu meraih keberkahan, kemuliaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, kita perhatikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Sudah dijelaskan oleh penceramah sebelumnya. Misalnya ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah salat, puasa, sedekah, baca Quran, iktikaf. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 3 amalan, 3 amalan yang pahalanya luar biasa, bahkan dijelaskan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah sunnah, nilainya sama seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kita salat rawatib, qabliyah, ba'diyah salat itu nilainya sama seperti salat wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Dan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, subhanallah. Tapi ada amalan yang pahalanya tidak ada lipatan-lipatannya, tidak ada hitungannya, tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah amalan yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yang bernama siyam, puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amal anak Adam, Bani Adam itu diberikan ganjaran, diberikan balasan 10 kali lipat atau semisalnya sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa saum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazi bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hitungan berapa balasannya. Artinya apa? Balasan puasa ini luar biasa, Pak, kalau kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Tidak ada batasan hitungannya. Baca Quran, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, 1 huruf 10 sampai dengan 700. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf sendiri, lam itu 1 huruf sendiri, mim itu 1 huruf sendiri, dan setiap huruf itu akan diberikan ganjaran kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Itu berlaku di luar dan di dalam bulan Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. 10 kalau 3 huruf berarti 30. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? Subhanallah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua adalah sabar, ya. Kita juga dilatih, dididik di bulan Ramadan ini menjadi orang yang sabar, ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan kita dilatih, Pak, di bulan Ramadan ini. Kita sabar untuk tidak makan dan tidak minum yang halal, ya. Ini latihan bagi kita, bahwa di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk tidak memakan atau melakukan sesuatu yang halal bagi kita. Artinya apa? Artinya harapannya adalah di luar bulan Ramadan, kalau kita di dalam bulan Ramadan sudah berlatih menghindari, meninggalkan yang halal, di luar bulan Ramadan yang haram senantiasa akan kita tinggalkan. Karena kita berlatih untuk meninggalkan yang halal selama 1 bulan. Maka harapannya yang haram-haram kita tinggalkan sejauh-jauhnya, baik di dalam bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan nanti. Maka sabar ini, ya, satu amalan yang luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-39 Az-Zumar ayat 10, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah wahai Muhammad, hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya.
Sesungguhnya bagi mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabarlah akan mendapatkan balasan dari Allah tanpa batas, tanpa batasnya, tanpa hitungan-hitungan. Artinya balasan bagi orang yang sabar ini luar biasa. Tidak ada hitungan sekian-sekiannya, tetapi tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang terakhir adalah memaafkan saudara kita. Ini juga amalan yang luar biasa, Pak. Dan memaafkan ini memang tidak ada waktu tertentu yang ditentukan dalam ajaran Islam. Setiap saat kita diperintahkan untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan saudara kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukan hanya menunggu momen Idul Fitri, tetapi ini merupakan tradisi di tempat kita karena bisanya kita kumpul dengan keluarga ini terkadang di momen-momen tertentu saja. Inilah salah satu penyebab kenapa ini mungkin masih berlaku di tempat kita. Ya tidak masalah, itu sebuah kebaikan yang namanya maafkan. Tetapi itu bukanlah dari sunnah Rasul, bukanlah dari ajaran Islam untuk di momen tertentu saja, setiap saatnya. Memaafkan kesalahan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-40, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan keburukan itu dibalas dengan keburukan yang setimpal, dengan kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan balasannya dengan kebaikan yang tak terhingga ketika kita memaafkan kesalahan saudara kita. Dan ini merupakan salah satu karakter orang yang bertakwa, ya. Dan takwa ini merupakan, ya, hasil buah dari orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Maka inilah 3 amalan, ya, yang patut kita maksimalkan juga selain amalan-amalan yang sudah disebutkan oleh penceramah sebelumnya, seperti sholat ditambah dengan sunnahnya tarawih, ya, kemudian baca Quran sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, iktikaf di 10 hari terakhir. Maka kita hiasi juga, ya, ibadah puasa kita dengan sempurna, dan kita memiliki sifat yang sabar serta memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, baik dia minta maaf atau tidak minta maaf, kita maafkan saja. Karena dengan memaafkan kesalahan saudara kita ini, tentu kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita, kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, dibandingkan kita memiliki rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka dan sebagainya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, serta kita mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan, sehingga kita meraih kemenangan, meraih predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah Lillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.